Di awal film, kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Frank yang saat ini sedang diburu oleh para polisi. Terlihat Frank juga harus tertembak di bagian perutnya, sehingga membuat dirinya harus melarikan diri. Di tengah pelarian, Frank menghubungi adiknya yang bernama Matteo agar Matteo menjemput Frank dalam waktu 5 menit dari sekarang. Dengan cepat Matteo pun segera mendatangi lokasi Frank. Namun karena terburu-buru, Matteo malah menabrak Frank hingga membuat Frank tak sadarkan diri. Terlihat Matteo yang merasa sangat bersalah kepada Frank, namun karena lokasi di sana sudah dipenuhi polisi, Matteo pun memilih kabur dan akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Frank. Adegan berpindah ke para polisi yang sedang mengolah TKP atas kematian Hakim Agung di sana. Diberitahu kalau Hakim Agung ini dihabisi oleh Frank 1 jam yang lalu. Karena hal tersebutlah, Frank menjadi diburu oleh para polisi yang tadi mengejarnya. Kasus ini juga ditangani oleh ketua detektif polisi bernama Regina dan wakilnya yang bernama Eric. Tak lama kemudian kita diperkenalkan dengan seorang perawat rumah sakit yang bernama Paul. Di sini Paul sedang meminta data atas korban kecelakaan yang baru saja terjadi. Ketika Paul akan memeriksa pasien tersebut, ternyata pasiennya adalah Frank si pembunuh bayaran yang masih belum sadarkan diri. Paul yang tidak mengetahui kalau Frank pembunuh bayaran yang sedang menjadi buronan polisi, ia pun dengan santai memeriksa Frank. Namun ketika sedang memeriksa, tiba-tiba Matteo si adik Frank datang dan langsung menyerang Paul. Untungnya Matteo tidak menghabisi Paul, melainkan hanya mengambil KTP Paul lalu kemudian pergi. Beberapa menit setelah kejadian tersebut, terlihat Paul yang sedang dimintai keterangan oleh Regina si detektif polisi. Di sini Regina juga menjelaskan kalau Frank adalah pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi Hakim Agung, maka dari itu Paul harus berhati-hati dengan Frank. Karena kejadian itu juga, Regina akan menyimpan polisi di kamar rawat Frank, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Malam harinya terlihat Paul yang sudah berada di rumahnya. Di sini ternyata Paul mempunyai istri yang sedang hamil tua, dan akan melahirkan beberapa hari lagi. Terlihat Paul yang sangat menyayangi sekali istrinya, begitupun sebaliknya. Namun ketika Paul akan ke dapur, tiba-tiba seseorang menghantam kepala Paul hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata orang itu adalah Matteo yang mengetahui alamat Paul dari KTP Paul yang ia curi ketika tadi di rumah sakit. Pagi harinya Paul pun tersadar karena suara telepon dari ponselnya. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Matteo yang sekarang sudah menculik istri Paul. Di sini Matteo meminta Paul agar mengeluarkan Frank dari rumah sakit jika istri Paul ingin selamat. Paul yang tak ingin terjadi hal buruk kepada istrinya, ia pun menyetujui permintaan Matteo, asalkan istri Paul tidak diapa-apakan. Sesampainya di rumah sakit, Paul pun merenung di toilet karena ia tidak tahu harus memulainya dari mana. Namun karena semua ini demi keselamatan istrinya, Paul langsung mendatangi tempat penyimpanan obat, lalu mengambil obat-obatan untuk Frank ketika mereka kabur nanti. Saat Paul mendatangi kamar rawat Frank, ia sangat terkejut karena sekarang Frank sudah dijaga oleh polisi yang akan menyulitkan dirinya membawa Frank kabur. Di sini Paul beralasan akan membawa Frank ke lantai bawah untuk menjalankan perawatan medis yang lebih serius di sana. Namun si polisi yang harus tetap menjaga Frank, ia pun terus mengikuti Paul hingga memasuki lift. Ketika di dalam lift, diam-diam Paul mencabut infusan Frank agar membuatnya kejang-kejang. Kemudian Paul meminta alat kejut listrik kepada si polisi itu, namun bukannya dikejutkan kepada Frank, Paul malah mengejutkannya kepada polisi tersebut hingga membuatnya pingsan. Dengan cepat Paul segera menyadarkan Frank, lalu membuka borgolnya kemudian membawa Frank pergi. Setelah dirasa cukup aman, Frank menemui temannya di suatu tempat. Kemudian Frank membawa Paul ke terminal yaitu untuk mengembalikan istri Paul yang masih di tangan Matteo. Di sana terlihat orang-orang yang memenuhi terminal itu, hingga menyulitkan Frank untuk menemukan Matteo dan istri Paul. Kemudian Frank menyadari kalau di tengah keramaian itu sudah banyak polisi yang menyamar untuk menangkap Frank dan Matteo. Hingga akhirnya Frank menembakkan pistolnya ke udara agar membuat kekacauan di sana.
Alhasil Frank dan Paul berhasil kembali kabur, sedangkan Matteo dan istri Paul harus dikejar oleh beberapa polisi. Di tengah pengejaran, Matteo mampu mengecoh dua mobil polisi hingga membuatnya tabrakan. Kemudian Matteo segera bersembunyi di markasnya yang tak jauh dari terminal tadi. Namun di luar terlihat satu mobil polisi yang berhasil membuntuti Matteo. Relax. Sit down. Berpindah ke Frank dan Paul yang saat ini berhasil kabur. Di sini mereka mendatangi tempat pencucian mobil untuk mencuri mobil di sana. Sebelum melakukan aksinya, Frank meminta Paul agar menyuntikkan obat kepada dirinya, karena kita tahu kalau Frank belum sembuh total. Namun baru saja obat disuntikan, tiba-tiba Frank diserang oleh satu polisi hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Frank yang belum sembuh total, ia berhasil terpojokkan oleh polisi tersebut. Namun untungnya Paul memukul polisi itu dari belakang, hingga membuatnya pingsan. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi dengan mencuri salah satu mobil milik nenek tua, yang sedang mencuci mobil di sana. Di tengah perjalanan Frank dan Paul kembali dikejar oleh polisi. Hingga pada akhirnya Paul dan Frank memasuki jalan sempit lalu memilih kabur dengan berlari. Ternyata saat ini yang mengejar Frank dan Paul adalah Regina si ketua detektif dan wakilnya yaitu Eric. Di tengah pelariannya Paul bertemu dengan pemulung yang pernah menjadi pasiennya dulu. Pada akhirnya Paul dan Frank pun bersembunyi di dalam gerobak pemulung itu untuk menghindari Regina dan Eric. Adegan berpindah ke Matteo yang saat ini meminta istri Paul untuk beristirahat saja. Ternyata Matteo bukanlah pria kejam seperti penculik-penculik pada umumnya. Di sini Matteo memperlakukan istri Paul dengan sangat lembut, karena ia sebenarnya tidak tega jika harus menculik wanita sedang hamil tua seperti istri Paul. Kembali ke Frank dan Paul yang saat ini baru sampai di tempat teman Frank. Di sini Frank berniat akan meminjam mobil kepada temannya itu, untuk mendatangi Matteo yang sudah sampai di markasnya. Namun Paul yang belum 100% mempercayai Frank, ia malah menghubungi Regina si ketua detektif lalu memberitahukan keberadaannya sekarang. Menyadari hal tersebut Frank langsung menodong Paul. Namun di waktu yang sama Regina, Eric dan beberapa anak buahnya pun datang, hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Dengan sadis Regina menembak siapa saja yang ada di hadapannya termasuk teman Frank yang tidak terlibat. Kemudian Regina dan Eric berhasil menodong Frank dengan pistolnya, hingga membuat Frank menyerah. Di sini tiba-tiba Frank mengatakan kalau flash disknya sudah dibawa oleh Matteo adiknya. Frank juga mengatakan kalau yang menghabisi Hakim Agung bukanlah dirinya melainkan Regina. Terungkap fakta ketika Frank mendatangi Hakim Agung, ternyata bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk memberikan flash disk yang di dalamnya berisi kejahatan Regina. Namun saat itu Regina terlebih dulu menembak mati sang Hakim Agung. Untungnya Frank berhasil kabur, lalu menjadi buronan karena Regina telah mengkambing hitamkan Frank sebagai pembunuh sang hakim. Mendengar hal tersebut Eric pun terkejut, namun dengan cepat inilah yang dilakukan Regina. Setelah menghabisi Eric, Regina mendapat informasi kalau polisi yang lain sudah berada di luar. Di sini Regina memerintah satu anak buahnya untuk menghabisi Frank dan Paul, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian para polisi di luar, agar semuanya tidak terbongkar. Namun ketika anak buah Regina akan menghabisi Frank, Paul pun memberanikan diri menembak anak buah Regina, hingga tewas seketika. Dengan cepat Paul membawa Frank kabur, menggunakan mobil yang akan mereka pinjam sebelumnya. Di tengah perjalanan, Paul meminta maaf karena dirinya sudah tidak mempercayai Frank. Terlihat Paul juga yang menyesal karena dirinya telah menghabisi satu polisi, karena hal tersebut adalah pembunuhan pertama Paul. Adegan berpindah ke Matteo yang saat ini sedang membantu istri Paul, karena si istri akan melahirkan. Sebelum membantunya, terlebih dahulu Matteo memilih untuk menghubungi Frank, namun tiba-tiba ternyata yang menembak Matteo adalah polisi korup tangan kanan Regina, yang tadi berhasil membuntuti Matteo.
Di sini si tangan kanan menyiksa Matteo lalu menanyakan di mana flash disk itu disimpan. Terlihat istri Paul juga yang mencoba menolong Matteo, namun sayang usahanya gagal. Di sini si tangan kanan kembali menyiksa Matteo sambil terus menanyakan flash disk tersebut. Namun dengan angkuh Matteo tidak mengatakannya dan malah mengacungkan jari tengah. Tak lama kemudian datanglah Frank bersama Paul. Betapa terkejutnya Frank ketika melihat Matteo yang sudah sekarat. Dengan cepat Paul yang merupakan seorang perawat mencoba mengobati Matteo. Sayangnya karena sudah terlalu banyak darah Matteo yang keluar, kondisi Matteo malah semakin melemah. Di akhir hidupnya Matteo mengatakan kalau dirinya sudah mengamankan flash disk itu di ruangan rahasia yang biasa mereka gunakan. Matteo juga mengatakan kalau istri Paul sudah dibawa oleh tangan kanan Regina yang tadi menyerangnya. Kemudian Matteo pun tewas. Terlihat Frank yang begitu bersedih karena Matteo adalah satu-satunya saudara yang ia miliki. Tak lama setelah itu, Frank dan Paul segera mengatur strategi karena sekarang, mereka akan membalaskan dendam kepada Regina, sekaligus menyelamatkan istri Paul. Kemudian mereka berdua pun segera pergi untuk mendatangi ketua gangster yang berada di kota tersebut. Sesampainya di sana, ini dia si ketua gangster yang bernama Big D. Ternyata tujuan Frank menemui Big D, yaitu untuk meminta bantuannya. Di sini Frank menunjukkan flash disk yang isinya semua bukti kejahatan Regina. Jika mereka berhasil menangkap Regina kemudian memberikan flash disk itu kepada media, maka media akan membayar mereka dengan harga berapapun. Karena tawaran dari Frank menggiurkan, Big D pun menyetujui tawaran tersebut. Kemudian Big D membawa Frank dan Paul masuk, untuk mengatur strategi dari mana mereka harus memulai. Di sini Frank menjelaskan, kalau terlebih dulu mereka akan menyelamatkan istri Paul. Setelah istri Paul selamat, barulah mereka akan menangkap Regina. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun memulai aksinya. Sesampainya di lokasi, Big D dan semua anak buahnya mengalihkan perhatian dengan membuat keributan. Sementara Frank dan Paul menyamar menjadi polisi agar dia bisa dengan mudah untuk memasuki markas polisi tersebut. Sesampainya di dalam, Frank dan Paul langsung bertemu dengan Regina yang saat itu akan menuju keluar. Di sini Frank akan mengurus Regina, sementara Paul akan mencari istrinya yang masih disekap oleh tangan kanan Regina. Di ruangan lain terlihat istri Paul yang mencoba akan melarikan diri, namun tiba-tiba si tangan kanan Regina datang dan langsung menyiksanya. Tak lama kemudian datanglah Paul hingga pertarungan pun terjadi. Setelah itu terlihat istri Paul yang sudah tidak tahan lagi karena akan melahirkan. Dengan perlengkapan seadanya, mau tak mau Paul harus membantu istrinya untuk melahirkan di tempat itu juga. Hingga pada akhirnya Paul berhasil membantu istrinya melahirkan dengan selamat. Kembali kepada Frank yang saat ini masih menyekap Regina. Setelah dirasa puas menyiksanya, Frank menendang kepala Regina hingga membuatnya pingsan. Frank sengaja tidak menghabisi Regina, karena ia berniat akan memberikan data kejahatan Regina ke media, agar Regina dapat merasakan siksaan terlebih dulu sebelum ia dihukum mati. Dengan cepat Frank pun langsung mendatangi media berita di sana, dan langsung memberikan data-data kejahatan Regina. Di waktu itu juga langsung diberitakan semua kejahatan-kejahatan Regina, yang pernah ia lakukan semasa menjabat sebagai ketua detektif polisi. Di sisi lain terlihat Regina yang baru sadar dari pingsannya dan langsung dikepung oleh para polisi. Namun saat itu Regina malah akan melawan para polisi itu, hingga dengan terpaksa polisi di sana harus memberondong Regina dengan tembakan, hingga membuatnya tewas seketika. 1 tahun kemudian kita diperlihatkan Paul, yang sedang merayakan ulang tahun pertama anaknya bersama sang istri. Tak lama kemudian Frank juga mengirim pesan yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun, untuk anak Paul. Hingga Paul kembali membalas pesan dari Frank dengan memotokan bolu ulang tahun anaknya, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.